Halo semua, kembali lagi di Programmer Tersesat. Kali ini kita akan mengambil topik ada atau tidak keterkaitan IT dalam kasus perang Rusia dan Ukraina. Ternyata ada loh, penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Ada topik menarik untuk konten kali ini, yaitu terkait serangan cyber yang ada pada Rusia dan Ukraina. Kita masuk ke jalan ceritanya. Perang merupakan jalan terjal dan mengerikan yang diambil dan dirasakan oleh sebuah negara, aliansi, atau golongan. Dan saat ini perang pecah antara Rusia versus Ukraina di Eropa, mengingatkan kengerian Perang Dunia Kedua. Perang yang pecah tidak hanya perang fisik atau senjata, namun menyertai juga perang psikologis, ideologis, dan bahkan perang cyber. Serangan cyber adalah serangan yang menyasar situs-situs digital yang dimiliki oleh sebuah negara, lembaga, institusi, atau golongan dengan tujuan menghambat, mencuri, dan mengeksploitasi data, melumpuhkan, dan menghancurkan aktivitas digital yang dimiliki. Hal ini sekarang terjadi saat perang Ukraina versus Rusia. Serangan cyber pertama pada perang Ukraina versus Rusia terjadi pada tanggal 23 Februari 2022. Situs-situs yang diserang adalah milik DPR Ukraina, Kementerian Luar Negeri, hingga Bank Sentral. Dampak dari serang ini adalah situs-situs menjadi sulit diakses dan kalaupun bisa diakses menjadi sangat lambat. Metode yang digunakan untuk menyerang situs-situs ini dapat diidentifikasikan menggunakan metodologi DDoS atau Distributed Denial of Service menurut Lembaga Keamanan Cyber Ukraina. Lalu, apa sih DDoS itu? DDoS adalah serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server atau sistem. Serangan DDoS ini juga pernah menyerang situs KPU Indonesia pada tahun 2014, 2016, dan 2019 saat berlangsung pemilu serentak di Indonesia. Cara menyerangnya dengan menggunakan beberapa komputer host yang kemudian melakukan perbanyakan secara manual ataupun otomatis untuk menyerang target dengan teknik khusus, hingga komputer target tidak bisa diakses bahkan down. Serangan ini adalah serangan yang paling populer oleh para hacker, namun dampaknya bisa sangat berpengaruh. Serangan DDoS masa lainnya di negara kami telah dimulai, kata Menteri Transformasi Digital Ukraina, Mikhailo Fedorov. Selain DDoS, ada juga serangan malware yang menyasar kontraktor pemerintah Ukraina di Latvia dan Lituania, serta lembaga keuangan Ukraina. Serangan malware ini langsung menghapus seluruh isi di dalam komputer yang telah terinfeksi. Baik Latvia maupun Lituania adalah anggota NATO. Jadi, serangan malware yang terjadi bukan secara acak, namun terarah sesuai target menurut Symantec Threat Intelligence. Keterangan ini diperkuat juga oleh Asset Research Labs. Pihaknya mendeteksi bahwa tiba-tiba ada malware berbahaya yang menginfeksi ratusan komputer di Ukraina. Kami belum bisa mengetahui apakah malware ini berhasil menghapus isi komputer yang terinfeksi. Dugaan kami, ada sebagian yang terhapus, beber Kepala Penelitian Asset, Jean-Ian Boutin. Rusia kemungkinan telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Dan serangan seperti ini saja mereka sudah bisa membahayakan sejumlah infrastruktur penting di Ukraina. Saya yakin mereka masih menyimpan senjata yang lebih berbahaya, ujar Chester Wisniewski, peneliti dari perusahaan keamanan cyber Sophos. Ia juga mengatakan bahwa jejak waktu pembuatan malware tersebut adalah pada akhir Desember 2021. Inggris dan Amerika Serikat juga mengatakan
Peretas militer Rusia berada di balik serentetan serangan DDoS pekan lalu. Ini secara singkat membuat situs perbankan dan pemerintah Ukraina offline sebelum invasi Rusia. Rusia sejauh ini tetap membantah tuduhan itu. Tidak tinggal diam, Ukraina pun mendeklarasikan bahwa negaranya juga akan menghalau bahkan menyerang balik serangan-serangan digital yang ditujukan kepadanya. Langkah yang diambil adalah dengan membangun pasukan IT atau IT Army. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Ukraina, Mikhailo Fedorov, pada Sabtu 26 Februari 2022 melalui tweet di Twitter. Yang ditautkan melalui Telegram juga menyisipkan daftar situs-situs populer di Rusia yang diagendakan untuk diretas dan diserang balik. Saluran Telegram mencantumkan situs web 31 bisnis besar Rusia dan organisasi negara termaksud raksasa energi Gazprom, produsen minyak terbesar kedua Rusia Lukoil, 3 bank, dan beberapa situs web pemerintah. Dilaporkan serangan-serangan Ukraina ini juga mendapatkan hasil yang positif. Situs resmi Kremlin, kremlin.ru, dan kantor Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui down pada hari Sabtu 26 Februari tahun 2022 dalam serangan DDoS terdistribusi. Kejadian tumbangnya 2 situs vital Rusia tersebut membuat komunitas hacker lepas menjadi sangat bersemangat untuk ikut dalam menyerang Rusia. Akun Twitter yang secara historis terkait dengan Anonymous, komunitas aktivis hacker online yang pertama kali menarik perhatian global sekitar 1 dekade lalu, juga telah mengumumkan rencana untuk membidik aktivitas online Rusia. Kebocoran dan peretasan Rusia yang dikaitkan dengan kelompok tersebut telah mulai menyebar di seluruh web. Meski begitu, keaslian klaim tetap sulit ditetapkan. Bukan hal yang aneh bagi para hacker lepas atau yang bermotivasi ideologis untuk terjun ke dalam konflik global di satu sisi atau lainnya. Tindakan serupa terjadi selama pemberontakan musim semi Arab atau yang biasa kita sebut Arab Spring. Nah, kira-kira sekilas jalan cerita yang kita sampaikan nih, Jan. Apa nih, Jan, yang kita bisa react, Jan? Ya, yang kita react adalah sebenarnya lebih membuka wawasan aja bahwa perang ini bukan hanya merusak secara fisik, cuma juga merusak citra-citra digital yang dimiliki oleh, bisa dibilang, 2 negara yang bertikai ini. Iya. Itu yang paling berasa karena situs-situs yang dirusak adalah situs-situs yang memang publik butuh informasi dari sana ya. Betul. Gua sih nggak ini ya, Jan, ya, nggak nyangka. Gua kira akan cuma perang senjata gitu aja loh, Jan. Tapi tiba-tiba ada permainan cyber nih. Jadi nih guys, gue dapat informasi perang cyber ini dari kekepoan Januari ya di dunia di dunia berita ya gitu. Dan wah, menarik nih dibahas nih gitu. Dan ya itulah yang tadi kita bacakan, itu yang terjadi lah ya, beberapa situs-situs penting gitu. Nah, ya kita lihat ya dari berita yang kita baca, banyak saling serang menyerang ya antara Rusia dengan Ukraina gitu loh. Iya, betul. Tidak hanya ini ya, gue kira akan serang secara jaringan komputer ya, ngasih malware juga ya tadi kita bisa lihat ya. Karena kan masih ya mungkin belum totalitas gitu. Makanya tadi kan salah satu peneliti dari Sophos kan juga bilang bahwa mungkin Rusia akan lebih mengerikan lagi senjata-senjatanya yang masih belum dipakai gitu kan. Karena kita bisa tahu sendiri bahwa
Rusia juga salah satu negara yang memiliki nuklir terbanyak dan mungkin salah satu-satunya negara yang punya nuklir terbanyak ya. Otomatis keamanan cybernya juga cukup tinggi dan ada kemungkinan serangan dari luar untuk mengakuisisi secara paksa nuklir ya Rusia pun juga tinggi gitu kan. Jadi ini yang semoga tidak terjadi pada kita gitu kan, akan terjadi perang nuklir, karena kalau memang ini bisa jebol sistemnya, nuklirnya bisa dikontrol hanya lewat satu pintu komunikasi dari yang dia serang, sudah pasti ini ancaman besar untuk kita gitu kan, karena mereka bisa meluncurkan nuklir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Ya semoga nggak terjadi ya, karena itu kalau terjadi ngeri sekali kan, ada hacker berhasil ke ya misalkan karena Amerika kesal sama Rusia, terus dia nge-hack kan internal nuklirnya, terus ternyata masuk, bisa aksesnya bisa buat ngeluncurin nuklir, ya kirim aja nuklir Rusia ke negaranya sendiri. Iya. Jadi selesai ya Rusianya ya. Iya, dan mungkin kan Rusia nggak mungkin juga diem doang kan, pasti mereka juga nyerang balik Amerika, dan pasti negara-negara yang berkaitan ideologis ataupun psikologis ini saling membantu. Benar. Sudah pasti perang dunia terjadi kalau ini nuklir satu jatuh, udah semuanya kacau ya. Iya. Mudah-mudahan nggak terjadi deh. Mereka juga pernah kasus kan Rusia yang meledaknya Chernobyl ya, setahu gua. Ledaknya Chernobyl aja udah memakan banyak jiwa gitu loh. Udah ricuh lah. Ini kalau ini aja juga sih, nuklir pertama dan kedua Amerika di Hiroshima Nagasaki kan ngerinya seperti apa. Iya. Udah pernah, ya kita nggak merasakan langsung, cuma kan literatur itu kan menggambarkan bahwa ini ngeri banget loh. Ngeri. Karena ini kan yang dijatuhkan ini, yang diledakkan ini fusinya matahari ya. Iya pak. Mengerikan. Ya, efek nuklir emang belum ada solusi penanganan dari medis secara cepatnya gimana ya? Iya, radiasi. Radiasinya ini yang sangat menakutkan. Ya, semoga perang ini bisa cepat selesai ya Jan ya, antara Rusia dan Ukraina ya. Kita juga bingung mau komen apa gitu. Paling nanti kita ini Jan ngebahas si DDoS ini apa sih? Mungkin teman-teman boleh. Apa sih ini DDoS nih? Masa bisa sih komputer ngancurin komputer lainnya gitu? Tenang guys. Kita akan bahas kupas tuntas secara silet. Kita bahas teknik-tekniknya aja. Praktiknya itu ada ininya sendiri lah. Iya. Praktiknya sendiri. Ya kita bahas bahas kulitnya ya, benar. Kan kita nggak mau masuk penjara. Itu kita bisa aja bikin, tapi masuk penjaranya tidak mau. Tidak. Kita masih ingin menghirup udara bebas, gitu ya guys. Ya sekian itu aja paling ya Jan ya. Konten serangan cyber Rusia Ukraina ya, saya harap teman-teman juga berdoa untuk Rusia Ukraina konfliknya bisa selesai ya. Ya kita harap ya, saya harap juga teman-teman tidak memihak salah satu kalau bisa memihak pada perdamaiannya, maksud saya gitu sih. Betul, lebih bijak dalam gitu aja. Saya tidak mau berbicara lebih tentang ini, takut diculik Putin. Pakai kuda. Waduh. Pakai beruang. Saya tidak mau pakai beruangnya Putin lagi. Itu aja. Thank you teman-teman udah mau mendengarkan konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apalagi ya, ingin mengingatkan juga, jangan lupa subscribe channel ini. Kalau kalian merasakan manfaat dari channel ini, jangan lupa like biar ada dinamika di channel ini. Jangan lupa kasih komentar di channel ini biar kita tahu
apa ya? eh Kalau Permintaan teman-teman lah. permintaan teman-teman mau kasih saran, tolong bang, mau request materi ini gitu. Tapi yang kesanggupan kita ya, jangan di luar kesanggupan kita gitu. Tiba-tiba Jangan kita bahas politik ya. Waduh. bahas Pokemon, Digimon gak bisa kita. Wah, Iya, cari channel lain deh. Ke Bang Winda Basudara deh. waduh. Jangan ke kita. Swear, Iya, swear. Itu apalagi ya Jan? Kalau mau support channel kita melalui donasi, ada QR code Saweria di pojok kiri, di pojok kanan kalian, atau linknya nanti kita sertakan di kolom deskripsi ya. Kemudian kita juga masih ada NFT guys. Tolonglah beli NFT kita, videonya kita sertakan. Kita masih pengen merasakan Ethereum lucu, Ethereum lucu ya. Eh, Seperti itu saja dari kita. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.